Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos ya, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu topik murai batu ngelowo, ya bos ya. Nah, di mana burung di depan kita ini merupakan salah satu burung yang ketika digantang itu ngelowo, tetapi bukan karena over birahi. Nah, apa sebab burung di depan kita ini ngelowo saat digantang? Kita akan kupas tuntas di video ini, jangan di skip. Ya bosku, oke? Nah, apakah semua murai batu yang ngelowo itu disebabkan karena over birahi? Jawabannya tidak. Bosku ya, banyak sekali sebab murai batu kita itu ngelowo saat digantang. Bisa karena over birahi, bisa karena burung down mental, bisa karena burung staminanya lagi nggak fit. Nah, salah satu contohnya burung di depan saya ini salah satu murai batu yang ketika digantang ngelowo, tetapi bukan karena over birahi. Kenapa kita bisa menyimpulkan hal demikian ya? Tentu saja setelah kita gantang kemarin sampai rumah, kita langsung melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya masih penasaran dengan burung ini adalah apakah burung ini ngelowo karena over birahi atau karena mentalnya ya bos ya. Sampai rumah kemarin habis gantang, kita langsung track dengan betina karena saya di rumah punya betina banyak, dan hasilnya burung ini nggak respon sama sekali. Nah, dari hal tersebut kan kita bisa simpulkan kalau murai batu ini ngelowo karena down birahinya. Nah, burung down birahinya berarti efeknya itu dari mentalnya tadi ya. Gak mungkin burung dewasa lagi nggak mabung, sedang nggak mabung, burungnya dengan kondisi sedang fit fisiknya ya, kita tempel betina nggak ada respon, nggak ngerayu sama sekali, itu nggak normal ya bos ya. Berarti ada kendala di mentalnya. Nah, setelah kita telusuri, kita tanya-tanya ke pemilik burung ini, ternyata betul ya bos ya. Burung ini kemarin waktu rawatan mabungnya itu sekedar dibiarkan hidup saja, nggak ada extra fooding, cuman kasih for sama minum, karpet sama sekali nggak dibersihkan selama 2 bulan penuh. Burung di fluk rodong paling cuman 2 hari sekali diisi air minum sama ganti for baru, katanya seperti itu ya bosku ya. Nah, akhirnya burung ini secara fisik mungkin stres, secara mental mungkin stres ya bosku ya. Nah, diantar ke tempat kita, terus kita gantang kemarin seperti itu. Nah, selanjutnya di percobaan minggu kedua, burung ini kita gantang lagi dengan perubahan rawatan yang jangkrik dulunya itu hariannya 55, kita tambah ke 7 pagi 7 sore bos ya. Yang sebelumnya kita embunnya 2 hari sekali, kita ganti jadi rutin embun tiap pagi. Untuk penjemuran kita juga tambah ke 1 jam atau 60 menit, yang sebelumnya kita cuma jemur 20 menit sampai 30 menit. Nah, untuk mandinya kita kurangi, yang sebelumnya mandi 2 hari sekali karena kita belum tahu burung ini drop mental ya kemarin ya. Setelah kita tahu hal tersebut, kita kurangi mandinya menjadi seminggu sekali, dengan harapan keinginan itu burung agar birahinya nggak drop dan mentalnya lekas pulih lagi. Untuk umbaran sementara kita stop ya bosku ya. Mungkin kita akan umbar nanti hari Senin saja sehabis gantang. Nah, setelah 2 minggu kita lakukan percobaan kedua dan hasilnya sudah mulai ada perkembangan ya bosku ya. Karena kita sudah tahu sebabnya burung ini down mental, birahinya drop, berarti kita optimalkan untuk memulihkan mental dan menaikkan birahinya ya. Kalau teman-teman nggak mengetahui sebab burung kita ngelowo kan repot ya bosku ya. Wah, ini ngelowo pasti karena over birahi, jangan kasih kroto. Padahal burung seperti ini yang saya contohkan ini kan burungnya drop birahi. Kalau nggak dikasih kroto ya nggak kekejar birahinya. Alhasil ketika digantang ya ngelowo lagi. Kita otak-atik mandinya kita gantang tetap ngelowo. Kita otak-atik jemurnya kita gantang makin ngelowo. Apalagi kalau kita main umbar kepar ya tambah ngelowo parah ya bosku ya. Nah, makanya di sini pentingnya kita mengetahui asal usul sebab burung kita trouble itu apa, kan seperti ini ya bosku ya. Kita tahu langkah tepat yang kita lakukan. Jadi nggak asal uji coba, nggak asal coba A, coba B, coba D tanpa pakem yang jelas. Nanti burungnya malah makin rusak ya bos, jangan repot. Eman-eman kalau kita beli burung mahal
terus kita nggak bisa mengondisikan, burung jadi tambah mumet, jokinya pun makin mumet. Alhasil dijual murah kan eman-eman. Nah, kalau burung seperti ini, usahakan kondisikan pemulihan mental. Nah, supaya burung ini pemulihan mental itu cepat, mau nggak mau kita wajib sendirikan, karena penyakitnya di mental. Kita benahi mental dulu, karena kalau murai batu ini mentalnya sudah normal, mentalnya sudah oke lagi, secara otomatis birahinya pasti juga akan mengikuti, birahinya akan normal lagi ya bos ya. Nggak mungkin burung dewasa mentalnya bagus, birahinya drop, itu mustahil. Tetapi burung dewasa yang mentalnya drop, birahinya tinggi, itu nggak mungkin juga. Jadi gampang lah kita menyimpulkan sebetulnya kalau hal-hal seperti ini ya. Kita nggak main nggak main perkiraan, kita mainnya fakta saja. Lapangan seperti apa, di rumah seperti apa, kita uji coba treatment A, treatment B seperti apa. Nah, setelah kita kondisikan, kita sendirikan di rumah satu burung, nanti selama beberapa minggu kita amati perkembangannya, apakah mentalnya sudah berangsur pulih. Biasanya ditandai dengan satu burung mulai gacor, dipancing mulai respon. Nah, kalau sampean punya betina, bisa diuji coba, di track dengan betina sudah ada birahinya atau enggak, sudah mulai ngerayu atau enggak. Kalau burung sudah mulai ngerayu, berarti mentalnya sudah pulih secara perlahan ya. Jadi kalau kita punya burung seperti ini ya, nggak usah takut pakai kroto, nggak usah takut pakai ulet Hongkong, nggak usah takut jemur sauna. Yang kita takutkan malah justru mandi berlebihan dan umbar. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena ini sangat bertolak belakang dengan kebanyakan kasus teman-teman yang burungnya ngelowo ya. Kalau memang burungnya ngelowo karena over birahi, oke, bagus. Jangan main kroto, mandinya diperbanyak, umbarnya diperbanyak, atau diumbar ke par, itu memang oke ya bos ya, kalau kasusnya ngelowonya karena over birahi. Tetapi saya ingin mengingatkan, nggak semua murai batu itu ngelowo karena over birahi. Ada juga yang seperti ini, faktornya drop birahinya karena mentalnya bermasalah ya bos ya. Jadi yang pertama hal kita lakukan, pulihkan dulu mentalnya. Apakah burung seperti ini cepat sembuhnya mas? Ya belum tentu juga, tergantung seberapa parah tadi rusak mentalnya ya. Sebulan ada yang sudah membaik, ada yang butuh waktu 2 bulan, ada yang butuh waktu yang paling parah itu kita nunggu 1 kali mabung supaya burung ini mentalnya pulih kembali. Tetapi perlu diingat, makanya pentingnya rawatan murai batu saat mabung, nggak boleh ngawur, itu seperti itu ya bosku ya. Burung yang dulunya bagus, yang dulunya mewah, rawatan mabungnya keliru, rawatan mabungnya nggak tepat, habis mabung hanya jadi burung rusak langganan kondangan. Itu sering kali terjadi. Seperti juga dengan burung ini. Burung ini pastolnya dulu istimewa ya bosku ya, mabung sekali mewah. Bahkan saya sempat nanyain harganya, karena dulu saya sempat kepicut, tetapi harganya sudah nggak ngotak burung ini. Punya teman sendiri ya. Nah, karena salah rawatan saat mabung tadi, akhirnya burungnya kondisinya berbalik 180 derajat, jadi burung rusak dan seperti ini. Pertanyaannya pasti, apakah seperti itu nanti suatu saat ketika sudah sembuh bisa kambuh lagi mas? Jarang ya bos ya. Karena kita sudah tahu penyebabnya, burung ini ngelowo karena down mental. Kalau kita rawatannya sebisa mungkin mengondisikan agar burung ini nggak down mental, nggak bakal kumat lagi ngelowonya ya bosku ya, selama burung ini mentalnya masih sehat. Tetapi mungkin amit-amit burung ini suatu saat lepas, terus kita tangkap drop mental lagi, pasti seperti itu lagi. Tetapi nggak semua burung yang drop mental itu juga ngelowo ya bosku ya. Ada burung yang drop mental digantang matung nekuk leher, itu ada yang burung drop mental digantang loncat-loncat doang, ada. Tetapi biasanya burung yang faktornya tinggi dan drop mentalnya itu digantang kebanyakan ngelowo. Dan hal itu juga yang mengakibatkan banyak teman-teman yang bilang burung ngelowo itu sebetulnya bagus, burung ngelowo itu sebetulnya hanya salah rawatan. Memang betul, karena rata-rata burung ngelowo itu pada dasarnya burung yang faktornya tinggi ya. Burung faktornya tinggi over birahi kurang tenaga bisa ngelowo, burung faktornya tinggi down mentalnya drop birahinya juga bisa ngelowo. Jadi sama-sama faktor tinggi lah intinya kalau burung ngelowo, asal kita pintar mengondisikan birahinya supaya stabil dan mengimbangi dengan tenaga yang cukup, burung yang dulunya ngelowo nggak bakal ngelowo lagi ya bos ya. Jadi kalau setelah lihat video ini sampean nanti ditawari burung teman sampean yang ngelowo dan sampean tahu track recordnya itu burungnya bagus, burungnya sebelumnya burung mewah, beli saja ya bos ya. Mungkin kan harganya lebih murah. Nah, asal kita tahu sebab dia ngelowo, untuk nyembuhin ngelowo itu nggak
nggak terlalu susah ya bosku ya. Yang susah itu kan kita kadang nebaknya asal-asalan, nggak pakai praktek, nggak pakai teknik nebaknya, jadi ngawur aja kita nebaknya, ya kadang cocok kadang nggak cocok ya. Repotnya kalau nggak cocok ya makin mumet juga kita akhirnya ya bosku ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin gabung berlangganan di Tim Mumet, silahkan klik gabung berlangganan. Nanti ada grup WA khusus untuk sharing-sharing tanya jawab seputar rawatan dan settingan murai batunya ya bosku ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.